Jadi, oke, perkenalkan saya Oktav dari Bisa AI. Mungkin sedikit dari sesi saya akan sedikit loncat ke case-case yang ada di industri travel terutama. Nah, jadi mungkin di sini audiens 40% perkiraan itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang data science dan IT. Ya, ini ada beberapa case yang saya coba angkat ya pada kasus travel industry dengan memanfaatkan teknologi data science. Nah, di sini yang pertama adalah mengenai recommendation engine ya, atau mesin memberikan rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan membuka beberapa aplikasi untuk travel ya, salah satunya adalah Liburania ya, atau misalkan aplikasi e-commerce lainnya, ini biasanya terdapat beberapa mesin rekomendasi untuk merekomendasikan pengguna mengenai apa yang kira-kira bisa menarik pengguna itu ya. Nah, ini biasanya berdasarkan dari customer data ya, untuk meningkatkan penjualan, kemudian menemukan customer yang loyal ya terhadap travel tersebut dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh misalkan ketika saya membuka website Amazon.com, ini kita beralih sedikit ke e-commerce ya, misalnya Amazon.com. Nah, di sana misalnya saya mencari suatu buku, ya misalnya bukunya mengenai programming, kemudian ya saya misalnya tahun depan saya masuk lagi ke web tersebut, maka akan direkomendasikan buku-buku yang terkait dengan programming. Ya, jadi itu yang disebut dengan mesin rekomendasi. Nah, untuk mesin rekomendasi pada data science itu ada banyak sekali algoritma dan teknik yang dapat digunakan. Oke, ini yang pertama adalah mengenai mesin rekomendasi yang coba dipropos oleh Amazon ya, namanya item to item collaborative filtering. Nah, ini papernya, jadi Bapak Ibu bisa coba dibaca papernya, namanya item to item collaborative filtering. Di mana di dalam item collaborative filtering ini, kalau kita lihat algoritmanya adalah diberikan suatu produk, suatu item di dalam suatu produk katalog I, kemudian untuk setiap customer yang membeli item tersebut, maka ini akan menjadi rekomendasi bagi pengguna lainnya. Ya, jadi rekomendasi ini bisa berdasarkan pengguna lainnya yang membeli produk tersebut, ya, atau misalkan berdasarkan behaviornya masing-masing. Nah, ini kasus data science di travel industry. Baik, yang kedua ada flight fare dan hotel price forecasting. Jadi untuk memprediksi harga dari hotel, ya ini kita dapat menggunakan tools data science. Misalkan kita ingin mengetahui kira-kira misalnya contoh seperti ini, di masa pandemi COVID-19 ini kira-kira berapa yang tepat untuk harga suatu hotel. Ya, kemudian juga bisa mengetahui kira-kira kapan peak-nya, puncak. Mohon maaf, ada pertanyaan mungkin tadi? Oke, saya coba lanjutkan ya. Oke, PPT-nya muncul nggak? Muncul ya harusnya ya. Kalau nggak muncul, di refresh. Boleh bantu di refresh. Ya. Oke, saya coba lanjutkan kembali. Ya, ada pertanyaan tadi? Gimana? Oh, mungkin Pak Wawan saya mute terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Nah, kembali lagi di sini. Ini ada forecast ya, forecast dari harga hotel ya berdasarkan apa namanya tadi behavior atau misalkan case tertentu ya. Ini juga bisa kita lakukan dengan teknik data science. Nah, kenapa kita menggunakan data science bukan sistem jadi? Karena data science ini lebih mudah untuk digunakan untuk pengambilan keputusan secara cepat. Jadi dengan waktu beberapa menit kita membuat aplikasinya, misalkan dengan apa namanya Python ya, running di atas Jupyter Notebook, itu misalkan dalam waktu beberapa menit kita sudah bisa mendapatkan hasil keputusan yang kira-kira harga hotel yang seharusnya di hari besok itu sekian harganya. Misalkan di bulan depan sekian, ketika peak sekian dan sebagainya. Itu dengan data science.
Sementara ketika kita membuat aplikasinya itu perlu waktu bisa jadi 1 bulan, 3 bulan, ya, bisa juga 1 tahun seperti itu. Nah, kemudian contoh kasus lainnya di data science pada travel industry itu ini contohnya adalah intelligent traffic assistant, ya. Jadi kita bisa mendapatkan semacam bantuan, ya, dari agen intelligence. Ini karakteristik dari artificial intelligence. Nah, kalau kita lihat di sini agen intelijennya itu dia bisa mengetahui preference dari usernya, ya, behavior dari penggunanya. Ini juga bisa dilakukan dengan teknik data analytics, ya. Sebagai contoh misalkan ketika kita, ya, ini ada Beacon, ya, salah satu platform yang saat ini banyak digunakan di travel, ya. Kemudian terhubung dengan mobile phone, ya, di mana nanti travelnya itu bisa mendapatkan profil penggunanya dari Beacon ini, ya, seperti itu. Ini juga dengan bantuan teknologi data science, ya, ini memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian juga ya tadi seperti yang saya sampaikan, data science ini bisa bisa mengambil keputusan yang cepat, namun juga bisa kita jadikan seperti suatu sistem yang langsung jalan gitu, ya. Itu juga bisa seperti itu. Kemudian kasus lainnya adalah disruption management, ya, di mana kita dapat memprediksi kapan terjadinya ada disruption atau misalkan ada obstacle, ada gangguan terhadap travel, ya. Misalkan contoh yang paling nyata adalah untuk menghindari bad weather. Ini biasanya digunakan pada travel pesawat, ya. Nah, ini misalkan ada cuaca buruk, perlu diubah ke jadwal lainnya. Nah, itu dengan bantuan data science. Programnya seperti apa, ya, sebenarnya cukup sulit juga, namun ini dengan kerja sama tim bisa kita lakukan. Nah, kemudian contoh lainnya adalah customer support, ya, di mana ini contohnya adalah chatbot. Sebagai contoh, misalkan ketika saya chat ke suatu provider, ini nanti akan langsung direkomendasikan mau pilih apa, flight, hotel, rent car, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita pilih salah satu, nanti ditanyakan destinasinya kemana, dan muncul lagi contohnya, ya, seperti ini. Nah, nanti langsung kita diarahkan ke halaman booking, dan sebagainya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah dari travel industry, ya, untuk pemanfaatan data science, itu pada kasus misalnya untuk menentukan path yang tepat untuk customer, ya. Ini sebenarnya bisa menggunakan teknik data structure and algorithm. Contohnya adalah dengan Dijkstra algorithm atau dengan minimum spanning tree, ya. Jadi kita bisa memberikan semacam keputusan atau customize terhadap user travel agent-nya, ya. Ini contoh lainnya adalah sentimen analisis di sosial media. Nah, dengan sentimen analisis ini kita bisa mengetahui kualitas atau kepuasan dari pengguna, ya. Misalkan berdasarkan rating tertentu, ya. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan contoh aplikasi travel misalnya, ya, seperti yang banyak digunakan saat ini di Indonesia, itu kan banyak teksnya, ya, teks komentarnya. Misalkan, oh, ini pelayanannya baik, kemudian ini kurang apa, dan lain sebagainya. Nah, data teks itu bisa kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam mesin sentimen analisis kita untuk mendapatkan nilai sentimen dari pengguna kita. Misalkan ini baik, buruk, ya, pelayanannya. Kemudian penggunanya ini anger, ya, sad, satisfied, dan lain sebagainya. Nah, ini tapi perlu kita dapatkan data yang cukup besar, ya, atau dengan big data. Nah, solusi lainnya adalah kita bisa menggunakan crawling data dari sosial media, biasanya dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook. Itu kita bisa manfaatkan review dari customer. Kemudian review customer itu kita masukkan ke mesin AI kita untuk mendapatkan nilai kepuasan dari pelanggan kita, ya. Nah, jadi teknik atau teknologi data science tadi, terutama untuk di travel, ini sebenarnya bersinggungan dengan teknologi lainnya, ya, seperti teknologi artificial intelligence, ya, kemudian machine learning, deep learning, bahkan natural language processing. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kita coba sekarang masuk ke kasus dari travel case-nya, ya, untuk data science. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat siaran ulangnya untuk kasus-kasus yang ada, ya, pada channel ini. Kita coba mulai
sepertinya kita akan coba programmingnya. Ya, baik. Nah, untuk memulai belajar bagaimana cara menggunakan data science pada kasus travel, ya kita perlu data. Nah, saya ambil dari kaggle.com. Nanti saya tunjukkan di mana lokasinya, ya. Atau boleh saya kirimkan dulu ya. Bentar. Nah, ini datanya. Ya, sebenarnya saya ambil dari Kaggle datanya. Oops. Salah. Oke, ini. Oke, ya silakan diakses ya datanya. Oke, saya kembalikan lagi ke sini. Nah, baik, datanya kita ambil dari situs kaggle.com, kemudian kita juga bisa ambil dari data yang umum digunakan seperti data.go.id, ya, kemudian dari UCI dan lain sebagainya. Nah, untuk memulainya kita perlu menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, ya, ataupun MATLAB, ya, itu bisa juga kita manfaatkan. Tapi saya rekomendasikan menggunakan Python. Nah, pada umumnya kasus yang paling sederhana dapat dilakukan di data science adalah kasus klasifikasi. Nah, ini bagi yang sudah pernah ikut tutorial sebelumnya, mungkin saya ulang lagi ya. Ini kita hari ini akan coba mengenai airline passengers, ya. Jadi untuk apa namanya? Klasifikasi kepuasan dari pelanggan, ya seperti itu. Oke, flow-nya seperti ini kalau kita lihat, dimulai dari baca data, kemudian kita lakukan pre-processing data, kita lakukan split data menjadi data latih dan data uji. Data latih kita bentuk, kita gunakan model neural networks untuk melatih data kita, kemudian kita menghasilkan data yang bisa menerima inputan berupa nilai parameter yang menentukan customer satisfaction atau kepuasan dari pelanggan. Ya sebenarnya ini kasus yang simple tapi manfaatnya sangat besar ya, menentukan kepuasan dari pelanggan seperti itu. Oke, datanya sudah saya kirimkan di chat ya, di chat dari apa namanya, bisa tampil. Nah, datanya ini adalah data airline passenger classification, tersusun atas beberapa parameter dan di akhirnya ada label ataupun ada kelas labelnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ada gender, ada customer type, ada usia ya, ada dan lain-lain ya. Kemudian data tersebut biasanya masih terdapat beberapa yang belum bagus sehingga kita lakukan pre-processing data ya, kemudian kita rapikan datanya. Kemudian setelah kita rapikan, kita split datanya menjadi data latih dan data uji. Kemudian kita latih dengan model, salah satu model dari artificial intelligence, yaitu model machine learning atau deep learning. Kemudian kita evaluasi dengan teknik evaluasinya, dan kita menghasilkan model cerdas yang sudah dapat menentukan input parameter dan menghasilkan target berupa label atau kelas label dari satisfy. Apakah itu satisfy atau nol itu tidak satisfy, seperti itu. Nah, ini perlu saya skip karena sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya mengenai deep neural network. Nah, kemudian hasil evaluasi dari contoh dataset di atas seperti berikut ya. Hasilnya ini sudah cukup bagus ya, sangat bagus. Jadi artinya gini, dari misalkan ini ada 100 data, dari 100 data sebanyak 55 data berhasil diprediksi, oh ini customer ini satisfy dan sisanya ini unsatisfy, seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk belajar kasus data science ya di travel industry.